Halo Sobat Tepiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini ya, saya akan membahas mengenai fakta atau mitos ketika menggunakan lampu LED ini dan kalian sering mengalami lampu LED itu putus ya. Untuk membuat awet supaya tidak putus, yaitu dengan memberikan tahanan ya, dengan memberikan tahanan atau resistor. Ini sebetulnya isinya adalah resistor ya, saya beli jadian. Dan kalian bisa melakukan pengukuran resistor ini sendiri ya. Bisa dilihat dari bentuknya lah, ini berapa watt ya, bisa setengah watt atau 1 watt ya. Kalau seperempat watt tidak mungkin sebesar ini ya. Dan gampang, kalau mau dibuka ya silakan kalian buka. Saya membeli ini ya cukup murah sih sebetulnya, atau bikin sendiri juga bisa ya. Dan nilai tahanannya ini juga kalian bisa tes dengan multitester ya. Jadi apakah ini mitos atau fakta? Saya akan membuktikan ya bahwa LED ini sebetulnya nilai awalnya berapa, ketika diberikan tahanan apakah memang bisa menjadi lebih awet. Ini kelebihan dan kelemahannya akan saya jelaskan. Sebagai contoh ya, saya menggunakan lampu LED T15 45 SMD ya, atau yang dikenal dengan LED Dajjal ya. Ini non polaritas, artinya bisa dibolak-balik ya, dan kalian bisa lihat sebetulnya ini nilainya ya, 0,33 ampere 4,3 watt ya, 4,3 watt. Nah, bisa kalian lihat ya. Dan sekarang kita akan buktikan ketika diberikan hambatan, sebaiknya tahanan ini atau resistor diletakkan di mana? Di arus positif atau arus negatif. Kalau LED-nya non polaritas maka nggak ada masalah ya, bolak-balik tidak ada masalah. Tetapi kalau LED-nya itu polaritas, yaitu harus positif dan negatif, maka yang umum biasanya diletakkan di arus positif, biasanya seperti itu. Ini ya, saya coba. Kalian mau memberikan arus negatif atau arus positif nggak ada masalah. Saya cobakan lah satu-satu ya. Ini di posisi positif ya. Oke. Kalian lihat langsung apa yang terjadi. Dari 4,3 watt menjadi 1,8 watt. Artinya apa? Kalau dibilang awet, ya itu hanya mengakali saja ya, atau memanipulasi, dalam arti kemampuan dari LED ini yang 4,3 watt diturunkan drastis menjadi 1,8 watt. Otomatis apa? Ya kemampuannya dia menurun, tapi cahaya yang ditimbulkan atau yang dihasilkan juga redup sekali, tidak sesuai dengan ekspektasi ketika saya mau masang ini sebetulnya untuk terang. Ya diredupkan segini besarnya ya pasti awet, tapi tidak masuk akal bagi saya ya. Ini tadi 1,8 watt ya, saya coba yang di arus negatif ya sekarang. Sama ya, nggak ada perbedaan arus positif maupun diletakkan di arus negatif ya. Jadi kalau itu mitos atau fakta, ya memang fakta, karena diberikan tahanan yang cukup besar sehingga wattnya atau dayanya atau arusnya itu menjadi kecil banget ya. Efeknya apa? Tapi jangan lupa loh ya, ketika ini diberikan tahanan, LED ini tidak akan lebih panas daripada biasanya, tetapi hati-hati, resistor ini menjadi panas juga ya. Kalau kalian terlalu kecil watt dari resistor ini, maka akan menimbulkan panas yang tidak wajar ya. Ini panas, tapi lama-lama nanti akan jauh lebih panas. Apalagi digunakan untuk lampu senja ya. Beda kalau untuk lampu sen
itu beda banget, atau lampu mundur beda banget ya. Sekarang saya akan contohkan dengan lampu yang lain, LED yang lain. Ketika diberikan tahanan ya, menjadi berapa dia? 1,9 watt. Kalau tanpa tahanan (2,3 watt ya. Ternyata ya, kalian bisa melihat dari dua jenis LED ini ya, dengan tahanan yang sama ketika dipasang di LED yang berbeda, pengurangannya sangat beda banget ya. Yang ini 4,3 menjadi 1,8, sedangkan yang ini dari 2,3 menjadi 1,8. Artinya ini memang dipaksa untuk menjadi 1,8 watt ya. Jadi LED apapun ya dipaksa untuk menjadi 1,8 watt ya, dengan menggunakan tahanan seperti ini. Sekarang saya akan ukur ya menggunakan multitester ya, berapa sih nilai tahanan ini ya. Pengukurannya seperti ini, dibolak-balik nggak ada masalah ya, tertera ya, sekian. Jadi yang saya beli di pasaran ini langsung saya beli jadian ya, nilainya adalah segitu. Kalian kalau mau membuat sendiri juga nggak ada masalah ya, kalian bisa buat sendiri. Jadi bagi saya ini bukan mitos, tapi memang fakta, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan secara pribadi dan teman-teman inginkan pasti ya. Ketika kalian menggunakan atau membeli sebuah LED itu kan mengharapkan cahaya yang dihasilkan itu kan sesuai dengan ekspektasi kita. Terus kenapa LED itu gampang cepat putus? Ya ini jawaban saya. Kalau kalian taruh di motor, pastikan semua arus itu arus DC. Ya, karena LED ini menggunakan arus DC. Kalau motor kalian misalnya lampu senja atau apapun itu ya, lampu rem misalnya seperti itu ya, masih menggunakan arus AC, di mana arus AC itu kan RPM-nya naik turun ya, sehingga ini ya dia kedip-kedip, terang dan redup. Saya jamin ya pasti cepat putus. Tapi kalau arusnya DC, motor saya itu Honda Beat ya, arusnya DC, itu enggak putus-putus loh. Setiap hari jalan loh ya, digunakan oleh istri saya aman. Dan pastikan arusnya adalah DC. Apabila AC pindah ke DC, pastikan caranya benar, pasti awet. Di mobil saya itu setahun lebih untuk lampu senjanya baru mati ya. Yang kedua, kenapa bisa lampu itu putus? Ya memang cacat produk dari pabriknya. Jadi menurut saya tidak perlu ya menambahkan resistor, karena juga menimbulkan masalah, yaitu ini menjadi panas, dan kalau peletakannya ini tidak bagus, bisa menimbulkan juga konsleting ya, atau meleleh gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.